Oke, tugas nanti saya cek di email ya. Di email kita lebih banyak mendiskusikan review kalian ya terkait artikel-artikel, tulisan-tulisan yang terkait dengan dakwah dalam film di Indonesia. Nah, beberapa poin pokok dari materi ini adalah boomingnya film-film yang bertemakan Islam ya. Dalam perfilman ini bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari idealisme dakwahnya, yang kedua dari perspektif komodifikasinya. Nah, untuk konteks idealisme, oke, ini lewat dari 15 menit tidak saya masukkan lagi ya yang ingin masuk ya. Nah, dalam konteks idealisme artinya bahwa proses dakwah yang menggunakan media film itu memang diarahkan murni untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat melalui dunia perfilman. Itu konteks idealisme. Nah, cuman pertanyaannya adalah bagaimana mengukur bahwa film-film yang diproduksi yang berbau Islam itu benar-benar telah mewujudkan ya merupakan basis dari nilai-nilai idealisme Islam. Artinya memang murni itu dilakukan untuk kegiatan dakwah. Nah, sementara perfilman yang dilihat dari sudut komodifikasi agama adalah sebuah film Islam yang diproduksi oleh production house dengan menggunakan aspek-aspek Islam atau unsur-unsur Islam untuk mendapatkan keuntungan ya, benefit ya. Nah, sehingga seringkali film-film yang diproduksi jika mengabaikan aspek-aspek idealisme akan cenderung mengorbankan substansi atau pesan-pesan sejati dari agama, sehingga yang kelihatan lebih banyak aspek hiburannya, kemudian aspek guyonannya gitu ya, kemudian aspek tontonan jadi lebih banyak pada aspek hiburan. Nah, ini juga perlu dilihat bagaimana cara mengukur bahwa film yang diproduksi dan kita tonton itu mana yang benar-benar kelihatan agak sedikit komodifikatif. Nah, gitu. Nah, kemudian poin pokok ketiga yang dapat kita diskusikan adalah bagaimana cara mengkompromikan dakwah dengan teknologi, dalam hal ini media perfilman. Nah, sehingga Islam terus atau dapat berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan budaya pada saat itu. Misalnya, karena budaya yang berkembang di sebuah daerah, perfilman itu dianggap sebagai sebuah media tontonan, hiburan, bahkan mungkin transformasi nilai ya, atau transfer nilai di situ, itu dianggap sebagai sebuah hal yang penting dalam kehidupan sosial budaya dari sebuah tempat, sehingga dalam konteks dakwah maka media menjadi sangat urgen untuk digunakan dalam rangka untuk menyesuaikan siapa objek dakwahnya. Sehingga memang kalau bicara tentang dakwah dalam konteks komodifikasi ini
memang dakwah yang kita lakukan benar-benar sangat variatif nanti ke depannya ya. Sangat variatif. Kita bahkan hanya tinggal memilih satu atau dua platform ya, media yang bisa, atau bahkan lebih ya, media yang bisa kita gunakan untuk berdakwah. Nah, kalau adik-adik sudah melakukannya, diskusi pada hari ini bisa diceritakan kepada saya. Misalnya adik-adik punya kegiatan atau sering membuat konten-konten tertentu yang bernuansa dakwah ya. Walaupun kadang-kadang dalam bentuk tulisan, mungkin aktivitas, kemudian dalam bentuk pesan-pesan tertentu, macam-macam ya. Pesan-pesan dakwah itu bisa dalam bentuk kata, bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk visual, yang itu nanti boleh kita sharing ya selama ini di kelas ini. Dan saya kok percaya rasanya kalian mungkin sudah membuatnya ya, sudah sering membuatnya. Cuman mungkin kita belum menyadari bahwa praktek-praktek dakwah dengan media yang fleksibel, yang berubah, itu sebenarnya juga adalah bagian dari komodifikasi. Nah gitu. Nah, tinggal bagaimana kita menyaring apakah dakwah yang kita sampaikan melalui media yang kita gunakan itu dampaknya seperti apa di masyarakat. Apakah jangan-jangan hanya sebatas keinginan untuk show force ya, keinginan untuk memperlihatkan diri gitu. Kan ada tuh kadang-kadang membuat status di platform tertentu ya, di media tertentu, apakah di Insta Story, kemudian di WA Story, itu kadang-kadang hanya semata untuk untuk senang-senangan aja gitu, untuk yang penting ada yang bisa kalian posting gitu ya, sehingga kelihatan ada ada aktivitas gitu. Atau memang ada yang suka ya gitu ya, suka memposting pesan-pesan dakwah gitu ya, baik itu buatan kalian sendiri atau mengutip ya dari orang lain, apakah video, apakah kata-kata, atau mungkin kutipan ayat ya atau hadis yang itu kalian posting gitu dengan niat untuk apa. Nah, niatnya ini yang perlu digali ya, niatnya untuk apa. Nah gitu. Ada juga loh orang yang memposting pesan-pesan agama itu sebenarnya dia mau ngurat cewek ya atau ngurat cowok ya. Jadi ada tuh, jadi kelihatan dia postingnya bagus gitu ya, nampak soleh gitu ya, padahal sebenarnya dia hendak memikat gebetannya, bahwa dia sedang baik-baik saja, atau dia sedang dia sedang soleh gitulah intinya gitu ya. Nah itu juga bagian dari komodifikasi ya. Nah, walaupun mungkin ada pesan-pesan dakwah di situ. Nah, oke ya, kita coba diskusikan ya apa yang sudah kalian review ya dari rangkuman kalian di beberapa artikel yang saya minta ya. Oke, kita coba dulu. Siapa yang ingin menyampaikan pokok-pokok pikirannya dari beberapa jurnal ya. Saya acak saja ya. Saya coba acak ya. Bang Jali. Ya, Bang Jali, coba jelaskan sedikit ya tentang tulisan yang kamu kirim ya. Untuk yang lain tolong disiapkan ya, tolong disiapkan segera ya.
kedengaran. Silakan. Mm-mm. Mm-mm. Tunggu dulu, menanamkan ideologi tertentu. Oke. Mm-mm. Oke, terus. Mm. Mm. Oke, wilayah tidak bebas nilai ya. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Ya.